Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan saya Muhammad Dedi Slamet, NIM 1982020035 dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, kelas A semester 5. Di video kali ini saya akan membahas bad news or good news about kebijakan fiskal, yang mana video ini merupakan salah satu tugas mandiri dari mata kuliah Kebijakan Fiskal Ekonomi Islam. Nah, berita yang akan saya sampaikan yaitu rencana kebijakan pemerintah terhadap pengenaan pajak sembako yang tertuang dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau RUU KUP. So, mari kita bahas. Oke. Teman-teman apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Karena udah gak kerasa pandemi ini udah hampir 2 tahun. Teman-teman setuju nggak sih kalau misalnya pandemi ini sangat berpengaruh buruk bagi perekonomian baik Indonesia maupun perekonomian dunia? Makanya nggak heran banyak negara yang melakukan berbagai kebijakan untuk mengatasi pandemi supaya ekonominya kembali pulih. Begitu pula dengan pemerintahan Indonesia yang melakukan berbagai kebijakan, termasuk di dalamnya ada kebijakan fiskal. Nah, saya akan sedikit bahas mengenai kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini merupakan suatu kebijakan yang mengatur belanja dan pajak negara yang berdampak pada kondisi ekonomi secara makro. Nah, ekonomi makro yang dimaksud itu misalnya kayak agregat permintaan pasar, jumlah tenaga kerja dan pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi. Singkatnya, kebijakan fiskal ini merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara. Seperti itu. Kemudian, pemerintah juga melakukan berbagai kebijakan-kebijakan lain guna untuk mengatasi pandemi dan menstabilkan kembali perekonomian negara. Nah, baru-baru ini pemerintah Indonesia membahas rancangan undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau RUU KUP. Tepatnya pada tanggal 28 Juni tahun 2021. Dan ternyata terdapat beberapa kebijakan yang mencolok dan menjadi sorotan serta memicu pro kontra masyarakat, yakni adanya pengenaan pajak sembako. Sembako kena pajak, padahal masyarakat sedang kesulitan ekonomi. Nah, jadi gini teman-teman, terdapat beberapa alasan kenapa pemerintah berencana melaksanakan kebijakan tersebut. Nah, pemerintah berencana memungut pajak pertambahan nilai atau PPN sebagian bahan kebutuhan pokok atau disebut pajak sembako. Hal tersebut tertuang dalam RUU KUP. Saat ini usulannya masih dalam tahap diskusi dengan DPR RI. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan kebijakan ini dibuat untuk menciptakan asas keadilan di antara masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Beliau menekan wacana pajak sembako ini hanya akan menyasar komoditas tertentu yang dikonsumsi masyarakat berpenghasilan tinggi. Pemerintah akan membuat sejumlah kriterianya dan tarifnya bisa lebih rendah dari PPN pada sebelumnya. Nah, Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI terkait RUU KUP, beliau menjelaskan ada beberapa cara kebijakan yang dilakukan terkait PPN. Nah, dalam draft BLI tersebut, barang kebutuhan pokok serta barang hasil pertambangan atau pengoboran dihapus dalam kelompok jenis barang yang tidak dikenai PPN. Nah, sembako atau jenis kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat dan tak dikenakan PPN itu sendiri sebelumnya sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116 PMK 010/2017. Adapun mengutip dari draft RUU, sembako yang dikenakan PPN adalah beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging telur susu, buah-buahan, sayur-sayuran, umbi-umbian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi. Seperti itu. Pemerintah menyampaikan bahwa sembako kelas premiumlah yang dikenakan PPN, sedangkan sembako non-premium yang dibeli di pasar tradisional akan terbebas dari pengenaan pajak. Nah, pengenaan pajak yang lebih tinggi ditujukan untuk barang-barang yang dikonsumsi kelas menengah ke atas, sehingga mencerminkan pengadopsian skema multitarif. Staf khusus Menteri Keuangan atau Justinus Prastowo mengatakan, pemajakan sembako ini bukan berarti pemerintah tidak memikirkan masyarakat kecil. Justinus mengatakan pemerintah tengah mereformasi sistem perpajakan supaya lebih adil dan tepat sasaran. Pasalnya, objek pajak yang dikecualikan PPN-nya saat ini termasuk sembako, banyak pula yang dikonsumsi masyarakat mampu yang seharusnya bisa untuk membayar pajak. Namun, wacana RUU KUP ini
tetap mendapat penolakan dari berbagai pihak, salah satunya dari peneliti Indef atau Rusli Abdullah. Nah, dari hitungan dia, potensi penerimaan pajak dari sembako ini tidak terlalu signifikan, kemungkinan cuma 4,25 triliun. Proyeksi itu didapat dari perhitungan rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat untuk konsumsi sembako. Di sisi lain, ia juga menilai kebijakan ini kurang tepat karena dirancang di tengah krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19. Ia memperkirakan dampaknya itu tetap akan memberatkan masyarakat meski diterapkan pada saat ekonomi mulai pulih. Seperti itu. Nah, seperti itu beritanya. Menurut saya sendiri, pemberlakuan pajak sembako ini sebenarnya memiliki tujuan yang bagus, yaitu terciptanya keadilan di antara masyarakat kelas atas dengan masyarakat kelas bawah, serta sebagai pemasukan terhadap negara juga. Tapi perlu digarisbawahi, kalau misalnya rancangan ini tuh harus benar-benar dikaji dengan baik dan lebih rinci agar tidak memberatkan masyarakat. Apalagi kita tahu keadaan sekarang di mana masih pandemi dan masyarakat banyak yang kesulitan secara finansial maupun ekonomi. Saya harap rancangan ini tuh benar-benar dikaji sepenuhnya oleh pemerintah dengan matang supaya lebih efektif dan tepat sasaran. Dan semoga dengan adanya kebijakan ini bisa membangkitkan perekonomian Indonesia menjadi lebih baik dari sebelumnya. Seperti itu. Kalau menurut teman-teman sendiri gimana? Tulis di kolom komentar ya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang nonton sampai akhir. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 誰かの声がする。誰かをずっと呼んでいる。日の光が少しずつ空気を